Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Halo teman-teman. Halo. Hai. Masalahnya apa, Ben? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya. Hai semua. Oke, jadi kami dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Cilongok, terkhususnya adalah bagian PIP, mengadakan satu program namanya adalah Murojaah Ilmu. Nah, jadi Murojaah Ilmu apa sih Kak Prima? Murojaah Ilmu. Oke ya, jadi Murojaah Ilmu itu merupakan program dari bidang PIP PCK Cilongok, yaitu di mana nanti di forum ini itu nanti kita akan berkumpul ya seperti ini, kemudian membahas satu topik, membahas satu tema yang nanti akan disebarluaskan melalui media sosial dan harapannya nanti bisa menjadi kebermanfaatan untuk seluas-luasnya kita. Tapi sebelum kita masuk gitu kan, kayaknya teman-teman yang nonton belum pada kenal ya. Kayaknya kita perlu kenalan dulu nggak sih gitu. Nama kata? Ya, maka tak Taruh lah kenalan. Itulah. Oke, jadi karena di sini laki-lakinya 2, ceweknya 1, jadi yang perkenalannya dari cewek dulu lah. Halo teman-teman. Kenalin, nama aku Alvida Sumalasari, biasa dipanggil Mei. Asal-asal. Oke. Asalku dari Cilongok, asli tulen kecuali berdua ini. Oke, udah gitu toh. Udah. Ya udah. Oke, jadi kalau saya ya. Oke, perkenalkan nama saya Dava Fadia Febiananta. Orang-orang biasa manggil saya Dava dan asal saya aslinya adalah Banjarnegara, jadi bukan asli sini. Dan ya kenapa bisa gabung di pimpinan cabang Cilongok ini ceritanya karena saya sekolahnya dekat. Ya karena saya sekolahnya di Cilongok. Oke, dan yang terakhir dari Kak Prima. Dan saya, halo semuanya, nama saya Muhammad Fatur Rahman Prima Sakti, biasa dipanggil Sakti. biasa dipanggil biasanya emang. Iya. Primawan. Iya, langsung lah. Kayak saya asalnya sama kayak Bapak dari Banjarnegara. Jadi ya kita apa ya istilahnya? Kita seperti bukan pribumi ya. Pribumi ini cuma satu orang. Turis. Kita ini turis ya di Cilongok ini. Kita orang Banjarnegara tapi masuk lokal lah ya. Tapi masuk pimpinan di Cilongok Banyumas ini. Gitu. Oke, jadi di Murojaah Ilmu kali ini kita bahas apa ini? Nih, bahas apa ya? Karena sesuai permintaannya siapa nih? Enggak, ini kesepakatan bertiga. Ya, nggak terima itu kan yang biasa. Udah lah. Jadi apa nih, langsung aja kami? Kita bakal ngangkat tema tentang kesetaraan gender atau patriarki. Patriarki ya teman-teman. Ya. Mungkin ya istilah patriarki ini mungkin sudah sangat familiar bagi beberapa orang. Ya, karena mungkin pernah ya kasus di Indonesia itu pernah jadi sebuah isu sosial yang cukup kontroversial di situ, yang mana bahkan sampai ada gerakan nggak terima atau protesnya di situ untuk penyetaraan antara laki-laki dan perempuan di situ. Namun walaupun itu mungkin bagi beberapa orang sudah familiar, namun saya yakin mungkin ada beberapa yang belum mengetahui apa itu patriarki dan bahkan mungkin baru pertama kali dengar patriarki. Nah, jadi patriarki itu apa sih? Nah, patriarki itu apa sih? Definisi patriarki itu. Jadi patriarki itu adalah salah satu sistem sosial di masyarakat yang itu menganggap bahwasanya laki-laki itu yang memiliki otoritas lebih tinggi daripada perempuan di situ. Jadi contoh, ketika di pekerjaan yang namanya kepala itu harus laki-laki di situ, yang namanya pemimpin harus laki-laki. Nah, itu patriarki. Anggapan bahwasanya yang memegang otoriter atau kekuasaan lebih gitu kan, kekuasaan lebih itu laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, terus kita limitasi nih di sini nih, kita limitasi supaya nggak kemana-mana gitu kan. Kalau kemana-mana nanti takutnya pembahasan ini bakal sampai subuh gitu, tapi ya udahlah. Mungkin kita ambil beberapa menit, ambil pokok intinya saja dan kita limitasi nih. Jadi apa yang mau kita bahas nih apa nih teman-teman? Jadi karena kita ini merupakan dari IPM ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang mana basisnya identik dengan Islam gitu. Nah, yang mana basisnya merupakan ormas religi ya. Religi. Jadi basis Islam, jadi kita akan pandangan ya, sudut pandang. Membahas tentang point of view dari patriarki Islam itu sendiri. Islam dalam memandang patriarki gitu.
terutama di Indonesia ya, atau Nah. mau di dunia nih? Ya. Indonesia dulu deh, Indonesia dulu. Oke. Oke, Indonesia di dunia. Oke, Indonesia di dunia katanya. Oke. Oke, mulai dari mana dulu nih kita nih? Ladies first dong ini kan. Oke, ya statement dulu lah, statement Opini, disampaikan opini, ya. opini. Kita di sini diskusi, lebih ke diskusi nanti kita kalau nggak terima Pak Kemana Dwi, gitu, ya, kemana? Oke, jadi kan sebenarnya dalam Islam itu kan nggak ada yang namanya patriarki ya. Oke. Eh, pun orang-orang menuntut kesetaraan gender kan karena sering perempuan itu jadi korban pelecehan seksual, perempuan sering direndahkan ya kan. Karena dalam patriarki itu mandangnya itu kaum laki-laki itu selalu lebih tinggi dari perempuan. Cuman kalau di Islam itu sebenarnya nggak pernah yang namanya Islam itu merendahin perempuan. Sebenarnya menurutku itu patriarki ada karena ya namanya yang kebiasaan masyarakat. Kultur adat biasa. Ya, kultur adat Kultur atau adat. kebiasaan atau yang kita sebut itu seksisme, tahu nggak? Tahu seksisme. Iya. Seksisme ada nanti mungkin ya. Terus Iya, iya. Iya, lanjutin dulu. Lebih keren. Iya, enggak. Nah, kalian tahu yang namanya seksisme itu apa kan? Di mana itu kepercayaan masyarakat kalau perempuan itu harus gini, laki-laki itu harus gini gitu. Contohnya kayak perempuan tuh harus bisa apa aja gitu kan, kita bakal jadi istri gitu. Kalau enggak, cowok tuh nggak boleh cengeng loh, nanti kayak cewek kayak gitu. Paham nggak sih? Ya, paham. Paham maksudku. Nah itu menurutku patriarki itu karena ada kepercayaan masyarakat soal seksisme itu gitu loh. Oke, berarti tadi mengatakan bahwasanya seksisme itu berkonotasi kepada hal yang negatif. Iya. Ya, hal yang negatif. Oke, mungkin sebelumnya Aku dulu. Oh ya, monggo. Kalau saya sebetulnya agak kurang setuju jika itu dikatakan yang mutlak. Karena begini, bagaimanapun juga kita masing-masing individu, masing-masing pribadi itu harus punya standar di situ gitu. Harus punya standar. Jadi nggak bisa kita hidup tuh segala dewek gitu. Iya memang, dan kita hidup itu mau nggak mau itu harus ada aturan di situ gitu. Ya bayangin aja itu, cuma laki-laki dia maunya cuma di rumah pengangguran, beban orang tua, terus nanti mati masuk surga, sugih gitu kan di masa tua itu ibaratnya itu loh. Itu mimpi dari mana itu, sedangkan dia malas-malasan, dia nggak punya orientasi, dia nggak punya ambisi apapun di situ. Dan bukankah dengan yang tadi dikatakan sebagai satu idealisme gitu kan, bukankah itu justru menjadi sebuah standar sendiri dan itu justru menjadi nilai positif nggak sih? Gimana? Kalau aturan harusnya cowok tuh gini gitu. Iya. Karena biar ada standarnya gitu. Iya, standarisasi. Kontrak. Iya. Karena gini, ibaratnya kalau nggak ada itu, mungkin nanti si cowok nggak sama cewek itu nggak ada bedanya, kayak mereka bakal gini gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini, ketika si cowok nih, semisal dia nggak punya standar, minimal dia harus punya duit lah karena dia nanti bakal jadi kepala keluarga. Itu namanya seksisme juga atau bukan? Dia nggak masuknya. Oke, gini sebenarnya makanya tadi saya ingin masuk itu, saya ingin menjelaskan tentang, saya sudah menyiapkan tentang tiga langsung. Tiga istilah, yaitu yang pertama awal ya tadi patriarki, kemudian yang kedua seksisme, kemudian yang ketiga itu misogini. Oh iya, Misogini. Nah ini kita bahas dulu, ini saya membaca ya karena sudah menyiapin biar secara letterlock ya. Seksisme ya, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mbak Mei. Seksisme adalah diskriminasi berdasarkan gender atau pemikiran yang percaya bahwa laki-laki itu lebih superior daripada perempuan. Jadi kalau misal seperti ini, pengertiannya berarti yang tadi disebutkan oleh Kak Dava itu bukan seksisme. Iya. Nah, tapi kalau tadi yang dikatakan bahwasanya laki-laki harus seperti ini, perempuan harus seperti ini, berarti bukan masuk seksisme. Iya, maksudnya aku itu kepercayaan masyarakat di mana laki-laki itu bukan seksisme loh, Dava. Kayak kamu cowok loh nggak boleh cengeng kayak cewek. Aku kan nggak bilang kayak maksudnya cowok nggak harus gimana. Tapi tadi ngomong bahwasanya laki-laki, itu kan kewajiban semua orang. Enggak, bahwasanya laki-laki. Tadi kamu ngomong Oke,
laki-laki harus seperti ini, perempuan harus seperti ini. Itu- Nah makanya tadi saya ya. maksudnya mengonotasikan kepada suatu standarisasi dari individu masing-masing. Gitu. Kayaknya mungkin ya saya agak nyerempet sedikit, mungkin yang dimaksudkan Kadapa itu ataupun kami ya tadi itu apa namanya, harus ada, kalau Kadapa standar apa Standar individu. standarisasi, Ya, standarisasi. Laki-laki harusnya seperti ini, perempuan harusnya seperti ini, kayak gitu. Nah, kemudian saya tadi masuk ke yang kedua yaitu misogini. Nah, kalau misogini itu bentuk diskriminasinya, bentuk diskriminasi terhadap gender perempuan. Nah, kalau misogini atau orangnya itu biasa disebut misoginis. Misoginis ini mereka menganggap bahwa perempuan itu memang pantas untuk Sakiti. ditindas. Maksudnya memang pantas, seorang misoginis itu menganggap bahwasanya perempuan itu memang pantas ditindas dan memang apa namanya, kalau misalnya kita lihat hierarkinya itu berada di bawah dari laki-laki gitu, berada di bawah laki-laki. Itu kalau misoginis. Nah, kalau misal patriarki, kalau misalnya di KBBI ya, kalau misalnya di KBBI, patriarki itu memiliki arti perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Nah, yang di sini kemudian kenapa dua istilah tadi antara misogini dan seksisme itu sering dikaitkan dengan patriarki, karena kedua hal ini itu yang sering jadi bahan untuk menumbuhkan patriarki, paham nggak? Iya. Jadi Berarti kalau punya misal- korelasi gitu ya. Iya, jadi patriarki ini bukan berarti mereka harusnya ya, bukan berarti, karena yang tadi kan perilaku lebih mengutamakan. Kalau yang misoginis itu bentuk diskriminasi. Kalau yang apa namanya, seksisme itu diskriminasi berdasarkan gender atau pemikiran berdasarkan antara laki-laki atau perempuan gitu loh. Jadi misalnya saya misalkan seorang misoginis itu beranggapan bahwasanya perempuan itu seperti ini, maksudnya lebih rendah daripada laki-laki. Nah, hal ini yang kemudian akan menjadikan konotasi bahwasanya patriarki itu negatif. Patriarki negatif gitu. Maksud saya adalah kalau misal kita memandang suatu hal itu bisa dari dua sisi. Mungkin patriarki memang ada hal negatifnya. Tapi patriarki juga ada hal positifnya. Itu yang maksud saya seperti itu. Biar tadi mungkin berdiskusi tapi tidak tahu istilah itu apa. Nah, saya mungkin menjelaskan istilah-istilah itu. Oke, tapi Prim, berarti patriarki menurut kamu positif apa negatif? Tergantung point of view. Kamu ya, point of view. Kalau menurut saya pribadi, ya saya nggak bisa mengatakan itu negatif atau positif, karena ada negatifnya dan positifnya gitu. 50-50. Yes. Oke. Jadi kita lihat kalau misal mungkin bisa jelas sebagai konteks ya. Gitu. Oke. Supaya lebih jelas ya, karena tadi jawabannya lebih gantung gitu kan. Milih jawaban netral itu, ibaratnya jawaban milih aman gitu kan. Contoh dari masing-masing sisi itu, negatifnya, positifnya itu apa sih? Kalau positif kita lihat di sini, manusia itu antara laki-laki dan perempuan kan sudah diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan di surat Al-Zariyat ya. Ini saya bawa Quran. Kan IPM. Itu bahwasanya manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan di sini kan berarti kan memiliki makna opposite. Maksudnya makna antonim, makna yang berbeda. Antara laki-laki dan perempuan mereka berbeda, dan tentunya mereka punya hal yang harus dikerjakan di dunia ini pun berbeda, paham nggak? Jadi ya makanya tadi saya mengatakan contoh ya, tadi kan yang ditanyakan apa itu contoh positifnya, ya karena misal sebentar Prim. Ini. Tadi kan ngomong bahwasanya di situ berbeda ya, di situ berbeda. Tapi jika kita ngomong tentang patriarki ini, kalau tadi kan kalau kata kamu membawa ayat itu mengatakan bahwasanya sekarang perbedaan itu bersifat horizontal ya, posisinya setara seperti ini ya. Tapi bukankah di budaya patriarki ini justru vertikal? dan Ya. Ya ini makanya saya tadi kan mau memberikan contoh ya. Contoh yang negatif apa? Contoh yang negatif ya, dalam keluarga manusia udah ada petakannya yang tadi saya sebutkan. Laki-laki di situ sebagai kepala keluarga. Sedangkan istri di situ merupakan makmum, ya kan? Makmum dari suami kepala keluarga itu.
Nah di sini udah ada Leher apa? apa? Leher. Kepala keluarga leher. Kepala leher. Yes. Jadi misal ya, ini kan udah ada petakannya, laki-laki ya sebagai tulang punggung keluarga, perempuan sebagai apa namanya? Ya makmum. Tugasnya melayani suami. Ya paham ya? Istri juga punya hak untuk Dilayani oleh laki-laki. Ya makanya sebelum. Nah makanya kemudian tugasnya di sini kan punya beda-beda. Patriarki yang di sini mungkin yang maksudnya patriarki ya, yang apa sih ibaratnya lebih mengutamakan laki-laki gitu kan, lebih mengutamakan laki-laki ya di sini laki-laki lebih diutamakan untuk mencari nafkah. Dia lebih berhak untuk mencari apa namanya nafkah, mencari keluar rumah, kemudian dia mengeluarkan keringat gitu maksud saya. Sedangkan perempuan ya dia kewajibannya haknya ya memang harusnya di rumah, harusnya di rumah. Kewajiban dan hak mutlak emang. Bentarin dulu. Itu kan saya kan kewajiban ya, namanya kewajiban kan memang harus dilakukan kan. Ya, oke. Kan belum berarti mutlak harus memang cuma itu doang kewajibannya kan enggak. Oke, cukup Rem. Ya, cukup. Ya bentar, yang positifnya belum. Ya, positif. Yang positifnya. Nah, kemudian positifnya patriarki ya, berarti di sini itu berarti yang positif kan? Tadi itu yang positif. Positif. Nah, sekarang negatif. Negatifnya adalah kalau menurut saya perempuan itu juga berhak untuk berkarya. Juga berhak untuk berkarya. Tadi saya sebutkan bahwasanya perempuan punya kewajiban untuk berada di rumah. Maksud berada di rumah ini maksudnya mengurus kekeluargaan, mengurus rumah tangganya, itu kewajibannya. Tapi dia juga punya hak untuk berkarya. Jadi dia mau apa namanya? Dia mau tampil dalam bentuk apakah, membuat buku kah atau apa, mau apa? Melakukan suatu hal yang itu di luar kewajibannya. Nah, itu ya masih haknya dia selama dia memiliki izin dari suami. Kalau misal konteksnya keluarga. Nah, itu yang menurut saya kurangnya dalam budaya patriarki itu ya, karena mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwasanya ya perempuan itu harusnya diam di rumah saja. Gitu. Oke. Ada statement seperti ini, bahwasanya salah satu budaya patriarki di Indonesia adalah ketika seorang istri di situ diwajibkan seorang istri untuk melayani suaminya. Nah, dari POV-nya Mbak Mei gimana nih tentang tadi ya isu berarti ini? Ketika kita ngomong gini nih, misal tadi kan Kak Prima ngomong nih, dia ngomong bahwasanya masing-masing punya hak dan kewajiban itu kan. Nah, kayak suami kerja. Iya, saya Ya Allah, wis ganteng wis. Orang sih seneng. Oke. Ya wis, daftar wis. Sampai yang Yo. sisi negatifnya. Mungkin dari itu dong. Ya, ya. Melayani suami. Oh ya, tadi kan disampaikan ya bahwasanya dari masing-masing punya hak dan kewajiban. Ulang. Ya, jadi tadi disampaikan bahwasanya katanya masing-masing punya hak dan kewajiban itu ya. Tapi pernah ada satu statement seperti ini. Saya ingin yang menimbal itu Mbak Mai dari pandangan seorang wanita sendiri. Wanita. Ya. Bahwasanya ini adalah dianggap sebuah ketidaksamarataan hak untuk gender, terutama wanita di sini dalam konteks wanita. Itu ketika seorang istri di situ wajib untuk apa ya? Nurut kepada suami. Menurut aku gimana ya? Kalau aku sih setuju aja dengan itu yang kita bilang mana gimana pun ya istri harusnya kayak gitu kan, mencari pahala dari dengan taat kepada suami. Mencari pahala dengan taat kepada suami cuma dikatakan sama Kak Prima tadi kan istri itu kerjanya cuma di rumah untuk melayani suami kan. Kamu bilang gitu kan tadi? Enggak, tadi itu justru ngomong gini, justru positifnya itu istri punya kewajiban dan selama kewajiban itu tetap terlaksana, dia boleh melakukan kewajiban itu sesuai Kewajibannya itu di rumah, tapi bukan nggak ada kata-kata saja. Iya.
kalau enggak ya opini memberikan opini tentang itu dari seorang POV wanita tuh emang kerasa di situ kayak terpilih kasihi atau enggak gitu loh. Maksudnya di situ kan statement ini kan jelas orang wanita nih yang ngomong cewek yang ngomong bahasanya wah ini bagian dari patriarki nih, Islam tuh patriarki nih. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika seorang wanita, seorang istri itu harus menuruti kepada suaminya di situ. Nah, dari Mbak Mei sendiri gitu loh. Oh iya, aku sih setuju aja soal yang tadi Prima bilang. Cuman aku nggak setujunya di masyarakat itu kadang kayak paham gak sih kayak istri itu kalau kamu jadi istri itu ya kamu harus bisa masak lah, kamu harus bisa ini gitu. Ya, paham gak sih? Ya itu. Tapi kalau laki-laki nggak bisa itu ya udah nggak masalah gitu. Paham gak? Ya paham. Tapi satu konteks gini. Itu tugasnya siapa sih sebetulnya? Tugas bersama yang butuh makan kan bukan cuma istri. Yang butuh nafkah. Yang bisa nyari nafkah gak cuma suami. Sedangkan kalau di situ misalnya si istri itu nggak usah nyari nafkah, tapi di situ masak aja misal gitu loh. Itu adil nggak? Cuma kan maksudku istri itu nggak selamanya sehat ya. Istri nggak selamanya bisa sehat. Yes. Nah, kewajiban bisa masak tuh nggak harusnya dibebani buat istri doang kayak gitu. Sebetulnya, tapi gini, kalau kita lihat alasan itu jadi sebuah ketidaksetaraan ya, kalau kita ngomong gitu ya, lebih banyak statement gini nggak sih bahwasanya seorang laki-laki itu harus bisa menjadi tulang punggung dari keluarga, harus bisa mencari nafkah, dan bahwasanya istri dan anak di situ adalah nafkahnya, tanggung jawab penuh dari suami. Pernah dengar statement seperti itu ya? Berarti itu ya kesetaraan nggak untuk seorang laki-laki atau itu hanya emang itu ya mbak hanya emang berlaku untuk cewek itu loh? Oke, itu udah masuk setara. Oke, berarti seandainya si suami ini dia tuh full kerja nih dari pagi sampai malam dia pulang. Habis itu di situ si istri tugasnya melayani dan masak di situ. Tapi dia udah nggak usah nyari nafkah, dia udah dapat nafkah. Di situ lah hebatnya gitu loh. Iya di situ. Tapi apa? Tapi si istri nggak bisa masak atau nggak bisa maksimal dalam melayani suami. Iya. Sebenarnya kalau gini, menurut saya gini sih. Oke, mungkin di sisi lain dalam hal bagian tugas itu antara suami dan istri itu masing-masing dari mereka itu. Cuma bukankah ketika ngomong bahwasanya seorang wanita yang nggak bisa masak di situ itu dianggap sebuah standarisasi bahwasanya wanita harus bisa masak di situ, harus bisa masak di situ. Nah, mungkin sebagai gantinya ketika dia nggak bisa masak, dia bisa hal yang lain gitu loh. Kayak sebenarnya dia bantu cari nafkah suami semisal. Nah, tapi di sisi lain dia mungkin ada solving lain di situ, ada solusi lain yaitu dengan kayak ada pembantu rumah tangga PRT gitu. Nah, tapi saya tanya sekali lagi nih, Mbak. Dari cewek sendiri ketika ada yang ngomong gitu semisal tadi bahwasanya cewek minimal harus bisa gini, harus bisa gini gitu. Harus bisa seperti ini, harus bisa masak, harus bisa ngepel, harus bisa nyapu, bersih rumah, merawat anak gitu. Ya, di situ ngerasa terpilih kasih enggak gitu? Kalau konteksnya si ceweknya tuh tinggal full ngurus di rumah kan, berarti kan emang kerjanya dia itu kan, ya udah setara gitu. Berarti, iya. Nanti ya. Oke, lanjut. Gimana? Cuman kalau dua-duanya kerja dan si keluarganya suami atau orang-orang tuh nuntut si istri itu, kamu masa sih kerjanya cuma kerja gitu, tapi nggak bisa masak itu yang ini berarti langsung ya dari POV-nya seorang seorang wanita, ibaratnya wanita. Seorang wanita bahwasanya standar seorang wanita bisa masak di situ ketika dia nggak perlu kerja ya di situ itu emang nggak apa-apa ya harus makan udah terjamin gitu ya terjamin gitu ya. Oke, berarti itu udah setara gitu ya, udah setara. Oke, mungkin tadi
ketika nggak setara itu ketika seorang wanitanya juga seorang wanita karir gitu ya, sama-sama kerja di situ. Nah kemudian tapi dia Sama di sisi lain di rumah dia nggak bisa melayani seperti istri yang bukan wanita karir. Nah itu gitu. dituntut terus kamu bisanya kerja doang gitu loh, sedangkan istri anak sama suami dikatarin ya. Itu yang Itu yang titik berat Patriarkinya patriarkinya di menurutku situ. itu. yang tidak setaranya itu. Terus ada kasus isu sosial apa lagi sih tentang patriarki ini di Indonesia itu? Jadi kemarin kan rame yang video shootnya Rebecca Clark Nah, kan, ya. kamu tahu? Itu kan Itu ini yang mirip. enggak beneran. Apa iya benar itu? Iya. Nah, jadi kan itu disebarluasin sama mantan pacarnya sebelum sama yang sekarang. Terus si Rebecca itu udah membayar si mantan itu biar jangan dibarin, tapi tetap disebarin. Nah, di akhir ini kan kemarin Rebecca pelapor itu klarifikasi kalau yang sebenarnya itu dia yang melakukan itu. Maksudnya orang-orang masyarakat maksudnya tuh pasti pada ngejat gini, ya lagian cewek mau-maunya digituin. Ya terus harusnya ya sesalah-salahnya kita melihat itu, cuman kita harusnya ada merespek ke cewek itu nggak sih, memvalidasi perasaannya dia gitu. dalam bentuk Ya dengan nggak kayak gitu loh. Dengan Harusnya- alasan Pokoknya nggak mencibir. Oh. Iya nggak nggak ngomong mencibir gitu. ya, maksudku gitu. terus respeknya atas hal apanya? Respect dalam hal dia mengakui atau maksudnya Ya, mengakui kemudian tadi kan Mbak Mei ngomong nih bahwasanya kita harusnya respect dengan perasaan, itu maksudnya apanya itu? Respect apanya? respect mungkin pertama mengakui ya, mengakui, kemudian kedua dia juga wanita, kemudian punya perasaan disebarluaskan padahal dia udah berusaha untuk Perasaan disebarluaskan. perasaan videonya itu disebarluaskan kan otomatis nggak enak kan ya, maksudnya gitu kan. Nih, bentar, aku sebelumnya tanya dulu, kalian berdua ini sebel juga nggak sih sama yang namanya budaya patriarki itu, kayak kesenangan gender, atau sebel nggak sih kalau lihat cewek itu dijadiin kasus pelecehan seksual? Oh gini, itu saya bedakan ya antara, saya nggak pengen ngomong tentang patriarki, semua patriarki itu pelecehan seksual itu beda. Kalau menurut saya gini, tentang patriarki ya, mungkin jawaban saya netral sih kayak Prima tadi, bahwasanya ada positifnya pun ada negatifnya. Oke, aku tadinya kalian kesel nggak kalau ada yang kayak Pelecehan seksual ya, bukan Cewek- patriarki ya. Iya, Itu cewek dijadiin korban pelecehan seksual. Iya, pelecehan seksualnya ya, dalam Oke. tanda kutip pelecehan seksual. Oke. Terus, Tapi kalian keselnya itu dengan ada aksinya apa nggak? Atau cuma kayak kesel gitu? Paham nggak? Oh maksudnya ya, empati seperti Iya. dengan kita menjadi pelopor apa gitu, misal itu Iya. pelopor anti pelecehan gitu. Ya terus, Nah, kalian bentar dulu. Semisal aku bilang, lah cowok gitu, cowok semua brengsek gitu. Kalian kesel juga kan kalau denger itu? Karena itu kan kasus pelecehan seksual kan Oknum. Iya, pelakunya kan oknum, Ya. ya beberapa gitu. ya cowok gitu. Segelintir orang. Nah terus semisal aku bilang cowok itu brengsek loh gitu, kesel gak kalian? Ya, enggak. Ya enggak, aku enggak kayak mereka gitu, enggak semua cowok kayak gitu ya kan? Dibilang brengseknya maksudnya gitu. Iya, kan enggak semua cowok kayak gitu gitu. semua cowok sama aja kayak alhamdulillah seperti pemilik renang. Ya enggak sih. Biasa aja. Biasa aja. Iya. Enggak yang, tapi kalian pasti ada ya nggak semua cowok kali gitu ya kan? Iya. Pasti kau pernah bilang gitu. Iya. Ya terus Tapi masalah pribadi sih nggak apa-apa. Terus dengan kalian bilang nggak semua cowok kayak gitu, ketika temen kalian jahat ke pacarnya, kalian kesel nggak liatnya atau dibiarin aja? Atau ada yang mati gitu? sebelum Ini mau stop dulu. yes, kamu dulu. Kamu dengan sikap kalian nggak suka itu harusnya ada rasa empati itu, atau bilangin ke teman
kalian kayak atau apa kayak gitu. Harusnya gitu ya kan. Iya. Iya. Cuma gini, Udah. Iya, kalau aku setuju kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya bilangnya ya masa kita mau diem aja. Ya, kalau kamu gimana? ya sebagai kita ya maksudnya sama itu kan, sesama terutama Islam itu kan, dan kita punya seorang saudara sesama muslim satu iman gitu, masa kita nggak ngomong sih itu kalau saya itu salah, itu oh itu salah tuh, itu Minimal. minimal kita ngomong gitu ya minimal kita ngerasa dulu sih, minimal kita ngerasa wah ini salah nih, kalau kita ngerasa itu udah salah gitu kan, itu udah apa jadi gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya gimana, Kak Prima? Kesimpulannya ya, berarti patriarki ini kita bisa lihat dari dua point of view. Mau kita lihatnya itu sebagai suatu hal yang positif atau yang negatif. Berarti keduanya bisa masuk tuh. Keduanya bisa masuk asal kita melihat patriarki ini itu ibaratnya ambil positifnya, kemudian yang negatif kita buang dan ganti dengan yang positif dari sisi negatif itu. Dan seperti itu sih kalau closingan dari saya. Berarti kesimpulan paling akhir tuh ya, kita nggak bisa ngomong secara mutlak bahwasanya patriarki secara umum itu adalah buruk ya. Iya. Gitu kan. Ya, tapi dalam artian lain juga di dalamnya di situ ada suatu hal yang buruk, yang positif. hal yang oh iya, Iya. saya beda banget. Jadi kalau dari saya gini, bahwasanya seburuk-buruknya suatu hal di situ atau sebaik-baiknya suatu hal itu tidak ada yang mutlak di situ dalam satu hal. Dalam artian esensi kebaikan dan keburukan itu ada dalam semua hal sekalipun tidak dominan. Contoh, semisal satu hal ini baik, sebaik apapun itu pasti ada sedikit saja di situ yang burukan. Itu pun sebaliknya. Jadi gitu ya. Mbak Mei ada tambahan atau tidak? Closingan. Karena sekarang lagi maraknya kasus pelecehan seksual dimanapun itu ya, kita kan sama-sama punya saudara ya, pun orang lain itu sebenarnya saudara kita. Jadi misal kita lihat pelecehan seksual, melihat korban pelecehan seksual, mohon untuk empatinya. Cuma Ya, tindakan, berarti tindakan gitu ya, tindakan. Misal Kak Dava atau Kak Prima gitu melihat pelecehan seksual, coba berpikir kayak, oh iya aku juga punya ibu ya, punya adik perempuan gitu kan. Ya, istri Prima misal, Iya. si Prima punya istri. Kalau saudara perempuanku digituin gimana ya? Paham nggak? Kayaknya ya. Paham kan? Ya, kalau udah nggak ngerasa apa ya namanya berempati, setidaknya dari rasa aja udah nggak ada itu kan, gimana mau dalam tindakan itu ada. apalagi empatinya. Ya, apalagi dalam tindakan. Jadi sebenarnya Islam itu nggak ada patriarki Ya, ya. tapi di situ setara, hanya saja berbeda tugasnya. Justru malah Islam itu memuliakan, intinya seperti itu. Memuliakan keduanya. Tidak bermaksud di situ adalah merendahkan yang perempuan di situ, tapi di situ bahwasanya Islam tahu bahwasanya oh ini kadar kemampuannya laki-laki di sini, makanya ditempatkan di sini, untuk perempuan di sini ditempatkan di sini, dan masing-masing dari mereka punya hak dan kewajiban masing-masing. Oke. Oke, mungkin itu ya dari kita semua untuk bisa diambil hari ini, bisa diambil manfaatnya, semoga. Kemudian kalau misal nanti ada yang ingin diskusi bareng kita, nanti bisa ya diskusi kontak lebih lanjut kita, bisa kontak ke Instagram IPM Cilongok, yaitu Cilongok Kreatif, digabung ya, kreatif hanya cuma satu. Kemudian mungkin bisa kontak IG Ya. kita personal ya. Nah, kalau saya di Muhammad MFPS. Kalau saya Febiananta, I-nya pakai huruf 1, kemudian belakangnya ada underscore 2-nya. Kalau saya Mei Dacan underscore, sesimpel itu. Oke, mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Ini sebelumnya kami berterima kasih telah mungkin para penonton sudah menyempatkan untuk menonton video kita. Mendengarkan akhir, walaupun mungkin di skip dikit lah gitu. Dan ya mohon maaf apabila ini videonya seperti video paranormal. video penelusuran paranormal karena Berbagai kondisi lingkungan yang tidak bisa kita kita ya. kendalikan.